Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfazni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghaira af'alika wa sifatika binuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di YouTube, di Arif Billah Channel pribadi saya. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan tentang kajian-kajian hakikat dan ma'rifat untuk Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada yang kebetulan baru mempelajari tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Simaklah video-video saya di YouTube di Arif Billah Channel. Semoga kajian-kajian yang saya sampaikan melalui video di Arif Billah Channel bisa membantu Bapak Ibu saudara-saudariku dalam rangka mengenal diri, mengenal jati diri, dan mengenal siapa diri yang sebenar-benarnya diri. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, ada suatu komentar dari pemirsa. Ada komentar dari salah satu pemirsa saya di Arif Billah Channel yang ingin, katanya, dibahaskan tentang hakikat malaikat. Pemirsa di rumah salah satunya ingin agar supaya dijabarkan, diuraikan, diterangkan apa itu sebenarnya malaikat. Siapa itu malaikat yang sebenar-benarnya malaikat. Namun untuk masalah ini sebenarnya sudah saya kupas tentang malaikat. Kalau ingin mengetahui tentang malaikat, hakikat malaikat, coba silahkan cari di video saya, salah satu video saya yang berjudul 4 macam alam. 4 macam alam ya. Judul videonya kurang lebih 4 macam alam di dalam diri. Bila ingin menemui video-video saya di YouTube di Arif Billah Channel, apabila sudah menemui channel saya, silahkan tekan logo profil channel saya atau gambar profil channel saya, maka akan muncul semua video-video saya. Kurang lebih jumlah video saya yang saya ingat kurang lebih 39, dan mungkin ini adalah yang ke-40-nya video yang saya buat semenjak saya menyampaikan kajian-kajian hakikat dan ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, tentang pemirsa kita yang ingin dijabarkan tentang malaikat, silahkan cari video saya yang berjudul 4 macam alam dalam diri. Di sini saya akan menyampaikan tentang kajian
ada 5 la yang perlu kita ketahui. Yang mana saja itu? Ada 5 la itu. Yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah la ilaha illa huwa. Yang ketiga adalah la ilaha illa anta. Yang keempat adalah la ilaha illa ana. Dan yang kelima ini, mohon maaf, dengan sebesar-besarnya, yang kelima ini tidak bisa saya sampaikan di sini karena sifatnya rahasia. Karena ini adalah rahasia para nabi, para rasul, para aulia, para wali, para syekh yang mengkaji dan mendalami dan mengamalkan ilmu puncak ma'rifat. Yang akan saya jabarkan, yang akan saya terangkan, yang akan saya jelaskan di sini satu persatu ada 4 la saja. Namun yang kelima saya pending karena untuk mengetahui yang kelimanya kita harus bertemu langsung untuk bisa menyampaikannya. Ada tata caranya, ada kaifiatnya. Namun yang keempat ini insya Allah akan saya jabarkan, akan saya jelaskan satu persatu kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang berada di tempat masing-masing. Baiklah, simaklah video saya sampai selesai agar supaya Bapak Ibu saudara-saudariku tidak gagal paham. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan ini berguna, bermanfaat, menambah wawasan Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mengupas dari pertama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah syahadat tauhid atau kalimat tauhid. Namun apa artinya Bapak Ibu saudara-saudariku? Yang sebenar-benarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara bahasa, secara arti bahasa kita, bahasa Indonesia, la ilaha illallah bermakna tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu maknanya. Namun syahadat ini baru sebatas ucapan, sebatas bacaan, sebatas sebutan, sebatas lisan saja. Karena pada umumnya kita mengetahui, mempelajarinya dengan orang-orang yang juga pernah mengucapkannya. Maka apa yang diucapkan orang, itulah yang kita ikuti. Guru kita mengucapkan itu, maka apa yang guru kita ucapkan, maka itulah yang akan kita ikuti sampai kapanpun. Namun secara penjelasan, secara penjabaran, secara detail, secara isi, secara makna yang sebenarnya tidak dijelaskan oleh guru. Maka untuk mengetahui, untuk memahami hakikat isi yang sebenar-benarnya, kita harus mempelajarinya dengan seorang guru yang paham, yang fasih, yang tahu tentang hakikat makna isi yang sebenar-benarnya. Inilah yang dikatakan sebatas syahadat syariat, syahadat yang diucapkan sebatas lisan. Namun pada hakikatnya syahadat itu adalah bersaksi atau melihat
atau memandang. Nah, itu yang sebenar-benarnya syahadat. Jadi apabila ingin mendalami syahadat, maka pelajarilah kepada orang-orang yang udah tahu, udah paham isi syahadat yang sebenar-benarnya. Siapa yang kita syahadatkan, siapa yang bersyahadat, dan siapa yang disyahadatkan. Ini baru sebatas ucapan, bacaan, atau sebutan saja. Namun inilah syahadat syariat. Jadi menurut syariat, menurut hukum syariat, hukum fikih, sah. Secara syariat sah saja. Namun apabila kita ingin mengkaji lebih dalam, maka kita harus menuntut, mengkaji, mempelajarinya dengan seorang guru yang sudah paham, yang sudah mahir, yang sudah mengetahui yang sebenar-benarnya isinya, maknanya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, ini baru sebatas lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya secara bahasa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah atau utusan Allah. Itu baru sebatas lisan, pengakuan lisan saja. Inilah la yang pertama, huruf lam alif ma'rifat yang pertama, huruf lam alif yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah syahadat syariat. Kemudian la yang kedua, la ilaha illa huwa. Maknanya secara bahasa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dia siapa yang dimaksud di sini? Ya, Dialah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang berdiri sendiri, lagi hidup. Itu maknanya. La ilaha illa huwa, itu la yang kedua. Di sini kita mengupas tentang 5 la ya, 5 la. Nah, la yang pertama tadi syariat. La yang kedua inilah bisa dikatakan la dalam tahap tarekot. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, ini pun masih jauh ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baru sebatas Dia. Dia siapa belum diketahui orangnya. Jadi harus terus mencari, terus menuntut sampai kita bisa bertemu yang sebenar-benarnya, siapa yang kita saksikan, siapa yang kita sebut, siapa yang kita ucapkan, siapa yang kita maksud di dalam omongan kita, baik secara omongan lahir ataupun omongan batin. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kemudian la yang ketiga, la ilaha illa anta, yang bermaksud tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau siapa yang dimaksud di sini? Nah, ini pun masih jauh, masih belum nampak, masih samar, masih wallahu a'lam, masih sebatas ucapan juga. Entah mau diucapkan melalui lisan, melalui hati atau batin, masih belum diketahui sosok atau wujud yang kita maksud itu. Masih sebatas ucapan la ilaha illa anta. Inilah proses tangga-tangga di dalam kita mengkaji
hakikat mengenal Allah, hakikat mengenal diri, dan mengenal sejatinya diri harus melalui tangga-tangga atau tahapan-tahapan, metode-metode yang harus dilalui, rumus-rumus yang harus dipelajari ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Apabila kita ingin mengenal Tuhan, apabila kita ingin mengenal Allah, apabila kita ingin mengenal diri, harus melalui proses, harus melalui tahapan-tahapan. Tidak mudah, tidak serta-merta kita begitu belajar langsung tahu, langsung kenal. Tidak begitu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita harus melalui prosedur atau jalur-jalur, tahapan-tahapannya. Kemudian la ilaha illa ana. Secara bahasa la ilaha illa ana, yang artinya secara bahasa tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, di sini jangan salah paham ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Nanti kayak Fir'aun yang mengatakan apa? Fir'aun berkata apa? Faqala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Dan Fir'aun berkata, katakanlah bahwa aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Fir'aun itu mengaku Tuhan yang ingin disembah, yang ingin disujuti. Nah, inilah Fir'aun. Maka Fir'aun itu adalah syirik, menduakan Tuhan, mengakui bahwa ada Tuhan yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Ya dirinya lah mengakui dirinya Tuhan. Fir'aun itu Fir'aun. Namun pengakuan Allah di dalam kajian hakikat dan ma'rifat beda ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Pengakuan seorang ahli hakikat dan ma'rifat, misalkan ada, mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku pernah mendengar, pernah melihat, menonton video-video yang lain kajian tentang hakikat dan ma'rifat selain video saya ini. Kalau ada misalkan seorang atau salah seorang pengkaji hakikat dan ma'rifat tiba-tiba dia mengaku Allah, itu Bapak Ibu saudara-saudariku jangan serta-merta menganggap dia itu Allah. Jangan serta-merta menganggap dia itu syirik, kafir, jindik, fasik, mengaku Tuhan, Fir'aun, jangan dulu. Karena seorang ahli hakikat dan ma'rifat mengaku Allah itu bukan semata-mata akuan makhluknya, tetapi seorang ahli hakikat dan ma'rifat mengaku Allah itu dalam keadaan fana fi zatillah namanya. Fana itu kan ada 4. Fana fil asma, fana fis sifat, fana fil af'al, dan fana fil zat, fana fil zatillah. Maksudnya begini Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Jadi setelah kita mengenal, setelah kita mengetahui hakikat kita yang sebenar-benarnya, maka dari nama kita, sifat kita, kelakuan kita, wujud kita itu sudah lebur, sudah hancur, atau secara bahasa religinya, bahasa Qur'annya, bahasa sufinya adalah fana. Fana yang bermakna lebur, lenyap ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi sifat kehambaan kita, sifat kemakhlukan kita itu lebur, lenyap ke dalam asma, sifat, af'al, wujudnya Allah. Itu maksudnya ya. Jadi kita ini sudah lebur, sudah hancur, sudah fana karam ke dalam
asma, af'al, sifat zatnya Allah. Jadi kita bukan mengaku Tuhan atau Allah sebagai akuan yang ingin disembah seperti Fir'aun, bukan, ya. Dipahami, ya. Makanya mengkaji hakikat dan ma'rifat ini bahaya kalau tidak punya guru, kalau tidak punya pembimbing. Makanya saya sarankan, saya himbau kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang ingin mengkaji hakikat dan ma'rifat, sebaiknya cari guru, cari seorang pembimbing yang sudah ahli, yang sudah pakar di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Nanti kalau tidak punya pembimbing, kalau tidak punya guru, bisa-bisa jadi kayak Fir'aun, mengaku Allah, mengaku Tuhan, lalu pengen disembah, pengen dipuja-puji. Itulah suatu kesesatan. Beda dengan ahli hakikat dan ma'rifat. Kalau dia mengaku Allah, mengaku Tuhan, itu bukan akuan makhluknya, bukan akuan kehambaannya semata-mata, tetapi keakuannya yang tidak punya daya dan upaya, yang tidak punya apa-apa, keakuannya yang fakir di hadapan Allah, keakuannya yang miskin, fakir di hadapan Allah setelah dia mengenal Allah. Jadi semata-mata kita ini adalah hamba tempat nyatanya sifat asma, af'al, zat Allah. Jadi lebur kita, panah kita ke dalam asma, af'al, sifat zatnya Allah. Jadi disitulah kita yang dikatakan panah, bisa juga dikatakan mati sebelum mati. Mutu qabla anta mutu, antal maut qoblal maut. Matikanlah diri engkau sebelum engkau daripada mati. Matikanlah diri engkau sebelum datang kepada engkau kematian. Jadi sebelum kita mati secara berpisah nyawa dengan jasad, kita sudah mati secara maknawi, secara maknawiyah, secara pemahaman ilmu hakikat dan ma'rifat, bahwa kita ini sebenar-benarnya tidak ada punya apa-apa. Kapan kita menciptakan diri kita? Jadi wujud siapa kita ini, nama siapa kita ini, kelakuan siapa kita ini, wujud siapa kita ini. Inilah yang harus kita ketahui, yang harus kita kaji. Makanya perlu mengkaji hakikat dan ma'rifat kepada para ahli. Inilah ajaran para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para kekasih Allah, ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jangan begitu mendengar atau kebetulan ada misalkan salah seorang pengkaji hakikat dan ma'rifat, orangnya itu istilahnya mulutnya, ibaratnya itu mulutnya itu ya suka ceplos-ceplos lah tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Misalnya dia bilang begini, aku Allah, aku Tuhan. Jangan serta-merta Bapak Ibu saudara-saudariku menganggapnya dia itu mengaku Tuhan atau mengaku Allah. Sebenarnya dia itu sedang menyaksikan, sedang bersyahadat, sedang bermusyahadah. Karena dalam pandangannya, baik secara lahir ataupun batin, pandangannya sudah tidak ada pandangan lain kecuali memandang wujud Allah. Alam semesta dan seisinya ini adalah penampakan daripada wujud Allah. Kalau kita sudah mengkaji hakikat dan ma'rifat, maka pandangan kita secara lahir ataupun batin
Tidak ada lagi yang kita pandang selain hanya wujud Allah, asma, sifat, af'al, zatnya Allah semata-mata ya. Itulah sebabnya kita harus mempunyai guru, mempunyai pembimbing ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jangan disamakan ya Bapak Ibu saudara-saudariku ataupun yang baru-baru mengkaji ya. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudariku yang baru-baru mengkaji, jangan kaget, jangan terkejut kalau ada seorang atau salah seorang pengkaji hakikat dan ma'rifat yang sudah mendalami, yang sudah memahami secara lebih jauh, secara lebih dalam pemahamannya, tiba-tiba dia mengaku Allah, mengaku Tuhan. Diam saja, biarkan saja dia itu dalam keadaan mabuk ketuhanan, dia itu dalam mabuk musyahadah. Karena secara hakikat, secara pandangan hakikat, dia itu sudah lebur, dia sudah tidak merasa ada lagi, yang ada hanya Allah semata-mata. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada. Itu kata Al-Quran. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Silahkan cari di Al-Quran. Dan Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada. Jadi kalau sudah kita lebur, sudah kita fana, maka bukan kita lagi, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, dan aku lebih dekat daripada urat leher kamu sendiri pada diri kamu. Maksudnya begini, Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Saking dekatnya Allah dengan kita, urat leher kita yang dekat aja masih jauh. Nah itu ya Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu dipahami ya. Makanya kembali saya sarankan, cari guru, cari pembimbing di sekitaran Anda. Sekarang ilmu hakikat dan ma'rifat ini sudah mendunia, di mana saja sudah dibongkar, sudah dibuka, sudah dipublikasikan, sudah tidak rahasia lagi. Tapi kalau kita tidak mencarinya, kalau kita tidak menuntutnya, kalau kita tidak mempelajarinya, tidak bisa juga kita dapat. Walaupun sekarang ini sudah dibuka secara umum, kalau kita tidak menuntutnya ya tidak dapat kita. Jadi gunakanlah ya Bapak Ibu saudara-saudariku, gunakanlah kesempatan ini untuk segera menuntut ilmu hakikat dan ma'rifat. Karena satu-satunya jalan mencapai Allah, satu-satunya jalan pulang ke rahmatullah, bisa langsung menghadap Allah, bisa langsung secara jasmani ataupun rohani kembali kepada Allah, satu-satunya jalan harus mengkaji hakikat dan ma'rifat ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Sudah banyak mungkin para guru-guru yang sudah menjelaskan tentang kematian, tingkat-tingkatan kematian itu. Kalau kematian syariat kan kita hancur lebur di dalam kubur, jasad kita hancur, busuk, dimakan ulat, dimakan belatung. Jadi kalau tidak ingin jasad kita hancur, kalau kita ingin menyelamatkan jasad kita supaya kembali sempurna, menyatu dengan roh kita, kembali kepada Allah, maka pelajarilah hakikat dan ma'rifat. Ini jalan satu-satunya. Selamatlah zahir batin kita. Bukan hanya roh kita saja yang selamat, tapi jasmani kita juga selamat. Tidak menjadi makanan cacing-cacing tanah di dalam kubur. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, itulah tadi pembahasan tentang la. La yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La yang kedua, la ilaha illa huwa. La yang ketiga, la ilaha illa anta. La yang keempat adalah la ilaha illa ana.
Namun ingat, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, ini maknanya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jangan diartikan seperti Firaun. Tidak ada Tuhan kecuali aku yang pengen disembah, aku yang pengen dipuja-puji. Jangan. Tapi akulah diri kita. Akuilah diri kita bahwa diri kita ini tidak punya apa-apa. Yang hanya punya apa-apa itu hanya semata-mata Allah, baik zahir ataupun batin, karena Allah telah berfirman, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang zahir, akulah yang batin. Jadi kita ini hanya kenyataannya, hanya tempat nyatanya, tajallinya Allah. Tajalli asmanya, tajalli sifatnya, tajalli af'alnya, dan tajalli zatnya. Zat, sifat, asma, af'al itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Kita ini hanyalah kenyataan, bayangannya. Ibarat wayang. Wayang itu tidak bisa apa-apa tanpa sang dalang. Seperti itulah kita ini ya Bapak Ibu saudara-saudariku. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka apabila kita sudah mencapai puncak ma'rifat, maka zikirnya atau syahadatnya adalah la ilaha illa ana. Inilah puncaknya di dalam tahapan 4 la. Namun puncak yang sebenar-benarnya puncak adalah la yang kelima. Itulah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak bertempat. Namun apabila ingin mengetahuinya, maka pelajarilah kepada orang yang ahlinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, semoga menggugah hati, pikiran Bapak Ibu saudara-saudariku untuk segera menuntut ilmunya, mempelajari ilmunya, agar supaya kita bisa selamat, bisa mencapai kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, maka akan dikembalikan kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.